Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Riki. Kali ini di depan saya ada sebuah bor cordless dari Makita yang sudah saya gunakan sekitaran kurang lebih 3 sampai 4 tahun ke belakang. Dan untuk kondisinya di sini bisa Anda lihat untuk caknya sendiri dia sudah bolong seperti ini dan juga sudah ya oblak seperti ini. Untuk gearboxnya juga sudah ya bisa dibilang sudah aus ya. Dan di sini untuk tipenya sendiri adalah Makita DF331D. Mungkin untuk teman-teman yang memiliki model power cordless Makita dengan model yang sama, bisa juga mengikuti tutorial ini. Atau mungkin juga untuk bor-bor cordless Cina yang lainnya, yang keluaran dulu, yang belum brushless, mungkin bisa juga menerapkan tutorial ini. Nah, untuk tutorialnya sebelum kita mulai, saya akan cek terlebih dahulu untuk putaran dari si caknya ini untuk membuktikan bahwa gearbox ini sudah sangat kurang layak untuk saya gunakan. Dan untuk putarannya bisa Anda lihat sendiri. Dan ini ada di mode 2, di kecepatan nomor 2. Seperti ini. Dan putarannya sudah terasa agak goyang ya. Jadi untuk si centeringnya sudah mulai kacau. Jadi kalau untuk pengeboran yang membutuhkan tingkat presisi ini sudah nggak layak lah. Untuk hasilnya juga sudah tidak presisi ya, karena mengingat dari kondisi caknya sendiri yang sudah oblak seperti ini. Awalnya saya ingin mengganti hanya untuk bearingnya saja, namun ketika saya coba untuk membuka caknya ini dia itu nyangkut ya, macet, sangat susah sekali untuk dibuka. Dan pada akhirnya saya putuskan untuk mengganti satu set dengan gearboxnya. Maka dari itu, kali ini saya akan mengganti cak dari bor cordless Makita ini menggunakan cak dari kepunyaannya NRT Pro ya. Dan untuk barangnya ini dia, untuk cak kepunyaan dari NRT Pro dengan seri DC320 kalau nggak salah. Dan untuk caknya sendiri ini saya beli satu paket beserta gearboxnya. Dimana untuk gearbox si NRT DC320 ini dia sudah memiliki fitur hammer. Jadi dia udah ada fitur hammer untuk mengebor ke beton. Dan untuk modenya sendiri di sini ada mode screw, mode drilling, dan juga ada mode hammer. Untuk torsinya dia mulai dari angka 1 sampai ke angka 18 untuk mode torsinya. Dan untuk ukuran caknya dia berukuran 10 mm dengan single hand quick release. Jadi kita bisa membuka hanya dengan satu tangan seperti ini. Simple sekali. Dan untuk caknya ini berbahan metal. Dan ini adalah untuk gearbox dari NRT Pro DC320 yang generasi kedua. Nanti akan kita lihat apakah ukuran gearboxnya ini sama dengan si Makita ini. Langsung saja kita ke proses pembongkarannya. Dan ini untuk gearbox original bawaannya Makita. Lalu kemudian dan ini untuk gearbox yang akan kita pasang dari NRT. Untuk dari segi panjangnya kurang lebih dia sama ya. Untuk panjangnya dia sama dari bagian selektor mode ke ujung gearbox. Untuk panjangnya di sini saya lihat dia sama untuk panjang. Namun untuk panjang ke depan
Untuk bagian cak di gearbox NRT sedikit lebih panjang karena dia memiliki 3 mode pengeborannya, bertambah satu mode untuk mode hammer. Jadi untuk kedepannya si punya NRT ini lebih panjang. Untuk berat saya rasa keduanya mirip-mirip, namun sedikit lebih berat kepunyaan NRT karena dia sudah menggunakan cak dari metal. Dan ini untuk holder yang akan kita pasangkan di bagian dinamonya nanti. Seperti ini untuk bagian dalamnya. Kalau saya perhatikan, harusnya ini bisa saya pasang di rumah kita saya. Langsung saja kita coba ke proses pemasangan. Oke, jadi pertama kita buka terlebih dahulu untuk dinamonya. Dan kita buka bagian dari si adapter holdernya ini. Kita ganti menggunakan bawahnya si NRT. Dan untuk posisi pemasangannya, untuk bagian yang ada cowakannya ini, itu harus di bagian atas. Karena ini untuk switch dari gear selectornya, jadi supaya dia tidak mentok ke sini. Nah, untuk mengetahui bagian atasnya di sini, kita lihat ke bagian belakang dari si dinamo. Di bagian belakang ini ada tanda titik merah, seperti ini. Dan ini adalah untuk bagian atasnya. Lalu kita pasangkan saja untuk bagian si holdernya ke dinamonya. Seperti ini. Lalu kita kencangkan untuk si bautnya. Dan pastikan ini terpasang dengan kencang supaya nanti tidak ada masalah ketika kita gunakan. Nah, setelah terpasang seperti ini, langsung saja kita pasangkan ke gearbox. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita pasang terlebih dahulu untuk switch selektor dari giginya. Oke, dan kita pasangkan ke unit bodinya. Oh ya, dan satu hal ya, bila Anda membongkar bor cordless untuk brand apapun itu, hati-hati kalau Anda membongkar, karena di sini ada bagian satu plat besi, dia untuk torsi, penahan torsi ya. Jadi untuk si torsi ini, nanti dia penguncinya adalah si besi yang satu ini. Hati-hati jangan sampai hilang karena ya benda ini sangat sangat krusial sekali. Jadi posisinya di sini. Seperti ini. Dan saya rasa untuk gearboxnya ini pas ya. Muat untuk saya pasangkan di rumah kita DF331. Oh ya, dan untuk Makita HP331 juga ini seharusnya sama. Terkecuali untuk DF333 atau HP333 itu jelas sangat berbeda untuk gearboxnya. Dan mungkin untuk beberapa tool dari brand-brand Cina seperti JLD, jelas untuk NRT Pro ini harusnya bisa karena ini juga brand dari NRT sendiri ya. Untuk JLD dan yang lainnya yang seharusnya memiliki kesamaan dengan power tool dari Makita seperti modern ya yang belum brushless tentunya, harusnya ini sama dan bisa digunakan. Oke, langsung saja akan saya coba terlebih dahulu.
apakah gearbox-nya berfungsi. Di sini saya akan pegang terlebih dahulu untuk pengetesan saja. Ya, dan bisa. Kita coba ke gear satunya. Ya, dan bisa ya. Namun di sini sepertinya untuk ukuran dari diameter si gearboxnya sendiri itu sedikit lebih besar. Bisa kita perhatikan untuk di sini, di bagian depan sini dia tidak rapat ya. Seharusnya rapat seperti ini, seperti bagian belakang. Jadi kita harus modifikasi terlebih dahulu. Ya, dan untuk bagian ini tadi karena sempat nyangkut terkena dinamo, jadi di bagian sini tadi saya potong menyesuaikan seperti kepunyaannya original Makita seperti ini. Tadi dia lebih panjang ke belakang sehingga untuk perpindahan torsi dia mentok ke bagian dinamo. Jadi saya potong dan saya samakan menyerupai kepunyaan dari originalnya Makita. Dan setelah saya cek kembali di sini, saya bandingkan ternyata memang kepunyaannya si NRT ini sedikit lebih besar untuk diameternya. Jadi ya mau tidak mau kita harus membesarkan sedikit bagian dari bodi Makitanya ini. Sekitaran sini kita akan besarkan sedikit. Dan untuk yang bagian ini juga sama. Karena untuk diameternya ini setelah saya perhatikan ternyata untuk punya NRT dia sedikit lebih besar dibandingkan dengan bawaannya Makita. Jadi untuk perpindahan giginya, perpindahan speednya kadang dia nyangkut dan tidak mau berpindah gigi. Oke, langsung saja kita akan modifikasi terlebih dahulu. Oke, baik, lanjut kita akan memapas sedikit untuk bagian ini. Di sini saya menggunakan mini grinder. Pertama kita lepaskan terlebih dahulu untuk bagian trigger dan untuk dinamonya. Kita lepaskan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena trigger untuk Makita ini sangat mahal ya, jadi hati-hati untuk penggunaan. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan besarkan untuk bagian lubang di sini dan juga di sini karena untuk perpindahan torsinya tadi saya rasakan lumayan agak seret juga untuk di bagian sini dan juga di bagian depan sini.
Ya, dan saya rasa ini sudah cukup. Bisa kita lihat sudah rapat untuk bagian depannya. Dan langsung saja mari kita tes rakit. Oke, dan sekarang mari kita tes. Kita nyalakan. Dan ini untuk posisi mode gear 2. Seperti ini. Bisa Anda perhatikan untuk perputaran dari catnya. Untuk posisi catnya dia stabil. Mantap. Sekarang kita coba pindah ke mode 1. Dan untuk perputarannya juga dia halus. Oh, dan ini saya di mode scrub ya. Kita pindah ke mode drilling. Ini untuk kecepatan di mode 1. Kita pindahkan ke mode 2. Dan untuk perpindahannya juga lancar, tidak ada kendala. Namun sebelum saya melakukan pengikisan di area bodinya, untuk perpindahan mode giginya ini dia kadang macet dan tersendat, tidak mau pindah dari mode 1 ke mode 2, begitupun sebaliknya. Hal itu dikarenakan karena perbedaan dari besaran ukuran diameter dari bawaan si Makita dengan kepunyaan NRT Pro ini sedikit lebih besar untuk kepunyaan gearbox dari NRT Pro ini. Jadi kita perlu sedikit mengikis di bagian bodi Makitanya ini supaya untuk perputaran speed selectornya ini dia tidak nyangkut. Dan juga untuk di bagian torsi selektor di sini tadi juga saya melakukan pengikisan dan ini juga masih lumayan terasa serat, namun ini sudah lebih mending. Nanti juga lama-lama ini akan enteng seiring dengan waktu karena untuk bodinya juga nanti akan lama-kelamaan dia terkikis sendiri. Namun ini tidak jadi masalah. Sekarang kita tes untuk mode hammernya. Di sini sudah saya posisikan di mode hammer. Kita dengar bagaimana kekuatan untuk si hammer impactnya. Di sini mode 1 ya. Pindahkan dulu ke mode 2. Kita dengarkan untuk suara dari impactnya. Ya, dan untuk impactnya terdengar cukup kuat. Kalau kita dengarkan dari suaranya, kita dengar lagi. Ya. Dan langsung saja kita coba untuk pengetesan mode hammernya ke media tembok ataupun beton. Bagaimana untuk performa dari si gearbox dari NRT Pro BC320 ini. Oke, langsung saja kita tes. Oke, langsung saja kita tes untuk pengeboran beton. Di sini saya menggunakan mata bor dengan diameter 8 mm. Dan bagaimana untuk performanya langsung saja kita tes. Dan di sini saya menggunakan mode speed 2
dengan baterai yang sudah saya modifikasi. Bagaimana untuk performanya? Dan di sini saya rasa untuk beton yang saya bor kali ini agak sedikit lunak nampaknya, jadi untuk performanya belum saya rasakan secara maksimal karena untuk media yang saya bor ini ternyata tidak terlalu keras. Dan nanti kita cari lagi untuk media yang lebih keras dari media yang sekarang ini sedang saya lakukan pengeboran. Dan untuk hentakannya di sini juga lumayan kuat, lumayan terasa juga untuk tenaga dari impactnya. Dan sekarang saya akan coba di dinding tembok menggunakan mata bor ukuran diameter 6 mm. Dan untuk hasilnya bisa Anda simak sendiri untuk kekuatan dari impactnya. Dan di sini saya menggunakan mata bor 6 mili yang sudah lumayan tumpul, jadi lumayan agak kesulitan untuk melubangi satu buah lubang. Namun untuk kekuatan dari impact hammernya ini sangat terasa, hentakannya sangat keras dan ya cukuplah untuk melakukan pengeboran di rumah ke tembok-tembok atau sekedar beton yang tidak terlalu keras. Dan di sini saya akan lanjutkan untuk kembali mengetes dan menyiksa si gearbox ini apakah dia mampu bertahan untuk mengebor di tembok dengan kondisi mata bor yang sudah tidak terlalu tajam. Di sini akan terus saya paksa hingga batas maksimalnya apakah terjadi sesuatu yang ya kerusakan pada gearboxnya atau tidak, mari kita lihat saja. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke kesimpulannya. Setelah kita lakukan pengetesan di media beton, untuk torsi dari impactnya, untuk kekuatan dari impactnya sendiri itu sangat terasa sekali untuk impactnya, untuk hentakannya juga kuat. Dan saya tidak merasakan ada masalah ketika melakukan pengeboran menggunakan gearbox dari NRT Pro ini. Namun kendalanya di sini hanya di performa baterai saya, di mana untuk baterai saya yang ini yang masih original itu dia sudah lemah untuk segi kekuatan, sehingga saya tadi menggunakan baterai yang sudah saya modifikasi sehingga ya untuk pengeboran sangat sangat enak. Namun untuk ketika saya menggunakan baterai ini, tenaganya juga ya mungkin karena daya tahan baterainya juga yang sudah haus. Jadi saya putuskan untuk menggunakan baterai yang sudah saya modifikasi, yang kapasitasnya juga sudah bertambah. Oke, mungkin sekian saja untuk video saya kali ini. Mungkin tutorial ini bisa Anda terapkan juga bagi Anda yang memiliki tipe bor cordless dari Makita untuk seri DF333 atau HP331, terkecuali untuk Makita seri DF atau HP333 itu untuk gearboxnya dia berbeda. Dan mungkin untuk beberapa bor cordless Cina yang lain seperti JLD, Modern, dan juga yang lain yang memiliki gearbox yang sama, seharusnya untuk brand-brand Cina dia mengadopsi gearbox dari kepunyaannya Makita. Seharusnya bisa digunakan, namun tidak akan plug and play seperti gearbox bawaannya.
diperlukan sedikit modifikasi, tinggal Anda sesuaikan saja. Ya, dan untuk Anda yang berminat dengan gearbox dari NRT DC320 Gen 2 ini, untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Like saja video ini jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.